Oke. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu? Pagi, Bu. Saya mau tebus resep. Iya, silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Boleh saya lihat resepnya, Bu? Dengan Ibu M, alamatnya di Jalan Sunter Bahagia ya? Ya, Bu. Benar, saya sendiri. Baik, Bu. Sebelumnya, Ibu perkenalkan, saya Ayu Rahmadayanti, apoteker di Apotek Sejahtera Bunda. Ibu, maaf sebelumnya, apakah berkenan untuk saya jelaskan mengenai obat yang Ibu terima? Kira-kira sekitar 5-15 menit saja, Bu. Oh, boleh, Bu. Baik, Ibu. Sebelumnya, apa yang pernah dokter jelaskan terkait dengan informasi obat yang diberikannya? Dokter bilang saya harus mengikuti aturan penggunaan obat sesuai dengan etiket, Bu. Oh iya, apa yang disampaikan oleh dokter tentang harapan pengobatan ini ya, Bu? Dokternya hanya menyampaikan cepat sembuh, Bu. Baiklah, Bu. Maaf, Bu, dilihat dari obat yang Ibu terima ini, apakah Ibu memiliki penyakit lain selain penyakit ini? Ada, Bu. Saya memiliki penyakit darah tinggi, diabetes, sama kolesterol, Bu. Oh, apakah Ibu sudah memeriksakan tekanan darahnya, Bu? Sudah, Bu. Tekanan darah saya 139/90. Nah, kalau bisa secara teratur, Ibu kontrol tekanan darahnya ya, minimal 1 kali seminggu. Dan untuk penyakit diabetesnya itu harus diet gula dan hindari makan yang manis-manis. Untuk penyakit asmanya, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit keluarga, Bu? Nggak ada, Bu. Orang tua saya tidak memiliki riwayat penyakit asma. Kalau boleh saya tahu, keseharian Ibu itu seperti apa ya? Sebagai wanita karir atau sebagai ibu rumah tangga? Kebetulan saya bekerja kantoran, Bu. Karena jarak kantor agak jauh, jadi saya setiap hari pulang pergi naik motor. Oh, baiklah, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya akan mengambil obatnya. Baik, Bu. Selamat pagi, dokter. Saya Ayu Rahmadayanti, apoteker dari Apotek Sejahtera Bunda. Saya ingin mengkonfirmasikan apakah benar pasien atas nama Ibu M adalah pasien dokter. Pagi, iya benar, ada apa ya? Dokter, apakah benar pasien menerima resep Ventolin inhaler, amlodipin, captopril, insulin lantus, glibenclamid, simvastatin, ranitidin, dan vitamin B kompleks? Iya benar. Maaf sebelumnya, Dok. Apakah sebaiknya obat ranitidin dan amlodipin tidak usah diberikan? Dikarenakan pasien tidak memiliki riwayat penyakit lambung dan obat untuk darah tinggi pasien cukup captopril saja, karena tekanan darahnya hanya 139/90. Oh gitu ya. Ya sudah, silahkan diganti saja. Baik, Dok. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Dok. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Maaf, Bu, sudah menunggu lama. Jadi begini, Bu. Di sini saya akan menjelaskan informasi terkait obat yang diresepkan oleh dokter, baik itu kegunaan, aturan pakai, cara pakai, efek samping, dan penyimpanan dari obat ini, agar pengobatan yang Ibu jalankan bisa berjalan dengan optimal, aman, dan tepat. Apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan informasi yang saya berikan? Oh, boleh, Bu. Jadi dari resep yang Ibu terima ini, Ibu mendapatkan obat captopril. Obat ini merupakan obat untuk menurunkan tekanan darahnya, Bu. Obat ini diminum 1 kali sehari, 1 jam sebelum makan ya, Bu. Obat ini memiliki efek samping batuk. Jadi apabila Ibu mengalami batuk-batuk, Ibu jangan khawatir. Ibu dapat memeriksakannya ke dokter. Lalu obat simvastatin. Obat ini untuk penyakit kolesterolnya ya, Bu. Obat ini diminum pada malam hari sebelum tidur, karena proses pembentukan lemak terjadi pada malam hari. Jadi obat ini sangat baik apabila dikonsumsi pada malam hari. Oh iya, Bu, apabila Ibu mengalami nyeri pada otot atau sakit pada bagian lengan atau kaki, Ibu tidak usah khawatir karena ini merupakan efek samping dari obat ini. Nah, selanjutnya Ibu mendapatkan obat insulin, namanya Lantus. Dan metformin, obat ini merupakan obat untuk menurunkan gula darah Ibu. Metformin ini diminum 3 kali sehari ya, Bu. Obat ini diminum bersama makanan. Gunanya untuk mengurangi gangguan lambungnya, Bu.
karena obat ini memiliki efek samping mengganggu lambung. Lalu insulin, Ibu pakai 1 kali sehari sebelum makan ya Bu. Jadi untuk penggunaan insulin, yang pertama itu Ibu harus melepaskan penutup insulin pen. Hilangkan kertas pembungkus dan tutup jarumnya. Lalu Ibu tarik kertas pembungkus pada jarum pen. Putar jarum insulin ke insulin pen, kemudian Ibu lepaskan penutup jarum luar agar jarumnya nampak. Lalu hilangkan udara di dalam pen melalui jarum. Hal ini untuk mengatur ketepatan pen dan jarum dalam mengatur dosis insulin. Putar tombol pemilih dosis pada ujung pen untuk 1 atau 2 unit. Tahan pena dengan jarum mengarah ke atas, tekan tombol dosis dengan benar sambil mengamati keluarnya insulin ya Bu. Kemudian ulangi jika perlu ya Bu, sampai insulin terlihat di ujung jarum. Tombol pemutar harus kembali ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pen. Kemudian baru Ibu aktifkan tombol dosis insulin. Ini bisa diputar-putar sesuai keinginan ya Bu. Pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntikkan. Pastikan posisinya nyaman saat menyuntikkan insulinnya ya Bu. Hindari menyuntik di sekitar pusat. Suntikkan insulin. Kemudian genggam pen dengan 4 jari, letakkan ibu jarinya pada tombol dosis. Cubit bagian yang akan disuntik di bagian perutnya. Segera suntikkan jarum pada sudut 90 derajat ya Bu. Lepaskan cubitan, gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti. Biarkan jarum di tempat selama 5-15 detik untuk membantu mencegah insulin itu keluar dari tempat injeksi tadi, Bu. Lalu kemudian Ibu tarik dari kulitnya. Kadang-kadang terlihat memar atau tetesan darah, tapi itu tidak berbahaya ya Bu, bisa diusap dengan tisu atau kapas. Tapi jangan dipijat di daerah bekas suntikan itu. Nah, kemudian Ibu lepaskan tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman ya Bu, atau buang ke tempat sampah. Oh iya Bu, insulin ini harus disimpan pada lemari pendingin ya Bu, untuk menjaga stabilitas dari obat ini. Jadi kemudian Ibu mendapatkan obat Ventolin inhaler. Nah, isinya ini salbutamol. Inhaler ini untuk melegakan nafasnya Bu, untuk obat asma Ibu. Untuk inhalernya itu dipakai 1 kali sehari. Itu saat terjadi serangan. Caranya itu dihisap melalui mulut, dan cara penggunaan inhaler ini yang pertama dikocok terlebih dahulu, lalu tarik nafas, kemudian lalu tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui mulut. Buka tutupnya itu letakkan di antara gigi atas dan bawah, kemudian digigit ya Bu. Pegang inhalernya secara tegak lurus, kemudian ditutup mulutnya. Saat bernafas perlahan melalui mulut, tekan bagian atas inhaler dengan jari telunjuk. Lalu tahan nafas selama 5-10 detik. Sebelum membuang nafas, lepaskan inhaler dari mulut. Setelah itu Ibu bisa berkumur-kumur. Nah, fungsinya itu agar tidak terjadi pertumbuhan jamur pada mulut Ibu. Jadi Ibu harus berkumur-kumur. Dan yang terakhir, ini Ibu mendapatkan vitamin B kompleks. Ini digunakan untuk kekebalan tubuhnya Bu. Obat ini dapat diminum saat pagi hari ya Bu. Gimana Bu? Apakah sudah jelas tentang cara penggunaan obatnya, dan apakah Ibu sudah mengerti? Baik Bu, saya sudah mengerti. Oh iya Bu, apakah penyakit saya ini bisa sembuh Bu? Penyakit Ibu akan sembuh kok, asal Ibu patuh dan teratur dalam minum obat. Dan tidak hanya bergantung pada obat juga ya Bu, Ibu juga harus melakukan olahraga ringan, juga menjaga pola makan, kurangi makan makanan yang manis-manis untuk menghindari gula darahnya naik. Dan juga jangan memakan makanan yang terlalu asin ya Bu, agar tekanan darahnya dapat terkontrol. Jangan juga memakan makanan yang berlemak, dan hindari asap rokok, serta tidak mengkonsumsi alkohol ya Bu. Apakah Ibu sudah mengerti, dan apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Enggak Bu, saya udah ngerti. Nah, apakah Ibu dapat mengulangi bagaimana cara minum obatnya, Bu? Iya Bu, jadi obat captopril itu ada 10. Obat ini merupakan obat untuk menurunkan tekanan darahnya. Obat ini diminum 1 kali sehari, 1 jam sebelum makan. Lalu ada obat simvastatin. Obat ini untuk penyakit kolesterol. Obat ini diminum pada malam hari sebelum tidur. Lalu insulin lantus dan metformin digunakan untuk menurunkan gula darah. Metformin diminum 3 kali sehari.
obat ini diminum bersama makanan, dan insulin dipakai 1 kali sehari sebelum makan. Insulin ini harus disimpan pada lemari pendingin. Kemudian Ventolin inhaler adalah untuk obat asma saya. Setelah saya memakai obat ini, saya harus segera berkumur-kumur dengan air. Dan yang terakhir adalah vitamin B kompleks untuk kekebalan tubuh saya. Obat ini dapat diminum saat pagi hari. Apa benar begitu, Bu? Iya, Bu, benar sekali. Baiklah, Bu, kalau Ibu sudah memahaminya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas informasinya. Iya, Bu, semoga lekas sembuh ya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Selamat pagi. Iya, sama-sama. Pagi, Bu.